Baik, Pak Yulianto, saya seminggu yang lewat berobat ke RSUD, melihat di sana sini bocor, kualitas tidak tercapai, dan pada saat pembangunan itu banyak terjadi korupsi. Jadi, baik, waktunya habis Bapak, waktunya habis, mohon maaf. Paslon 1 silahkan menjawab pertanyaan dari paslon 4. Pertanyaannya apa ini? Baik, tidak ada waktu untuk mengulang, silakan Bapak menjawab pertanyaan 1 menit Pak, silakan. Jika memang tidak ada pertanyaan, terima kasih. Dan itu memang kita melihat hal seperti ini. Namun demikian, alhamdulillah korupsinya semua sudah ditangkap, ya. Alhamdulillah, tentunya ini sesuai aturan dan peraturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu ingin menambahkan Pak? Cukup. Baik paslon, baik timer kami hentikan. Respon dari paslon 4 berikutnya silakan dalam waktu 1 menit. Silakan. Baik Bapak, memang tidak tertangkap, tapi masih beredar isu, masih ada yang mau ditangkap. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, ada tambahan? Cukup. Baik, timer kami hentikan, silakan. Berikutnya paslon 4 silakan mengajukan pertanyaan kepada paslon 2. 30 detik waktu untuk bertanya, mohon dimanfaatkan dengan baik. Paslon 4 bertanya kepada paslon 2, waktunya 30 detik, silakan. Baik, Pak Dalius, mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dan juga sebagai anggota juga pernah, sebagai ketua juga pernah. Yang jadi pertanyaan saya, karena saya datang ke Kinali, kok pokirnya sering dibikin di tempat anak Bapak sendiri? Baik, waktunya habis. Paslon 2 apakah sudah mendengar tadi pertanyaan dari paslon 4? Baik, Bapak Ibu saya mohon tenang, kembali duduk di tempat duduk masing-masing. Silakan diam dulu, nanti ada waktu untuk memberikan dukungan. Paslon 2 silakan menjawab pertanyaan dari paslon 4. Waktunya 1 menit, silakan. Memang kebijakan itu Pak Jalani, tentu yang tinggi itu adalah Bupati dengan Pak Wakil Bupati. Ibarat membagi kue, separuh Bupati Wakil Bupati, 50% lagi anggota DPRD sebanyak 40 orang. Pak Yulianto, kemudian Pak Samsul, kami bertiga adalah mantan pimpin DPRD tahun 2009 sampai 2012. Kan kita rasakan kan? Tidak banyak yang dibawa ke Kinali Pak Jalani. Karena bupatinya belum pernah arah ke situ, arah ke Kinali. Belum banyak, masih banyak di daerah sini. Ya. Itu kan? Itu maksudnya perjalanan. Nah, jadi kalau memang pokir itu ya tidak seberapa lah Dewan ini. Kalau 5 tahun terakhir ini tidak ada, boleh katakan 50% dilaksanakan, 0. Tetapi Pak Bupati tetap dilaksanakan juga ya kebijakannya. Kalau DPRD tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Paslon 4 silakan merespons jawaban dari paslon 2. Waktunya 1 menit. Silakan. Memang pokir Bapak bawa ke Kinali. Yang lebih jadi pertanyaan kami adalah, saya dengar itu Bapak membawa pokir, merealisasikan pokir itu ke lokasi-lokasi yang berhubungan dengan tanah Bapak sendiri. Jadi itulah yang mungkin, karena Ketua DPR adalah Ketua DPRDC Kabupaten Pasaman Barat, harus memang benar-benar adil untuk Pasaman Barat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu ingin menambahkan? Cukup. Baik, timer kami hentikan. Ya, Bapak Ibu, kita tenang kembali ya. Masih ada 1 sesi lagi. Paslon 4 bertanya kepada paslon 3. Paslon 4 silakan ajukan pertanyaan kepada paslon 3 dengan waktu 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Paslon 3 kemarin mengatakan tidak ada tambang ilegal di Pasaman Barat ini. Sudah banyak yang diproses, sudah banyak yang masuk penjara. Artinya itu ada.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga mengamanatkan pasal 158, penyelenggara yang menambang ilegal harus dihukum. Baik, waktunya habis. Paslon 3 silakan menjawab pertanyaan dari paslon 4. Waktunya 1 menit, silakan. Penambangan ilegal tidak ada di Pasaman Barat ini. Tidak. Tetapi seseorang menambang, rusak lingkungan, ini yang harus ditangkap, ini yang harus diawasi. Pengerusakan lingkungan yang harus diawasi. Ketika ada orang merusak hutan, mengeruk tanah, mengambil pasir, bagaimana dampak lingkungannya? Ini harus kita awasi. Saya tetap menyatakan tidak ada tambang ilegal di Pasaman Barat ini. Dan sebagai pemerintah daerah, bupati kita hanya bisa mengawasi. Semua kewenangan berada di atas kita. Ada yang provinsi, ada yang pusat. Ini kewenangan terhadap pertambangan di daerah kita ini. Dan pemerintah daerah, siapapun bupatinya, kewenangannya hanya mengawasi dan melaporkan ke pimpinan. Terima kasih. Baik, berikutnya paslon 4 silakan memberikan respon atas jawaban dari paslon 3. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Ini menjadi tantangan kita ke depan, bahwa penebangan liar di Pasaman Barat ini merajalela, tambang emas merajalela, sungai sudah tidak bisa lagi dipakai oleh masyarakat. Oleh karena itu, ke depan Jelani Samsul Bahri akan tegas tentang hal ini, memberikan ruang bagi masyarakat penambang. Kita bina mereka, kita beri WPR kepada mereka. Jangan kita biarkan mereka menambang secara acak-acakan. Oleh karena itu, ke depan Jelani Samsul Bahri akan berkomitmen menggali sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat Pasaman Barat yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik.